Jadi hari ini sebenarnya aku udah rilis Kau di Mana. Hari ini lebih ke pengen kasih tahu aja sih Kau di Mana itu sebenarnya tentang apa sih Kau di Mana itu, dan lahirnya lagu Kau di Mana itu seperti apa. Jadi ini pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok judul lagunya di Kau di Mana, itu pertama. Kedua, kenapa isi liriknya itu seperti itu. Jadi Kau di Mana ini sebenarnya true story. Waduh, keren ya tuh. True story dari cerita kisahnya aku sendiri sebenarnya. Jadi ini menceritakan tentang seseorang yang ditinggalkan oleh pasangannya ketika lagi di keadaan sulit gitu. Tapi bukan berarti ketika ditinggalkan oleh pasangannya mereka harus bersedih, bukan. Tapi mereka harus tetap semangat, tetap bangkit, dan ya tetap berbahagialah dan tetap bisa berkarya. Begitu sih Kak. Waktu inspirasi kenapa bikin lagu ini dan akhirnya kayak ini deh kayaknya buat jadi debutnya ya. Nah, kenapa? Nah itu tuh kembali lagi ke kenapa kok aku bikin musik ini, karena pada saat itu seperti saya bilang tadi, ini tuh adalah true story dari kisah aku sendiri. Aku menceritakan dimana ini sebenarnya curhatan aku sendiri nih, tapi ini juga membuat orang motivasi. Jadi sebenarnya ini tuh lagunya galau. Kalau misalnya diperhatikan dengan liriknya itu sebenarnya ini tuh galau. Saat masalah datang menghampiri, ku terjebak dalam lingkaran ini. Kau begitu tega meninggalkan aku. Kan ditinggalkan kan, galau gitu. Tapi meskipun kita ditinggalkan bukan berarti kita harus bersedih, nangis, terus putus asa. Bukan berarti itu. Kita tetap harus semangat dan bisa bangkit. Itu sih pesan yang aku mau kasih ke orang-orang. Karena saya tahu banyak orang di sana yang ketika ditinggal dengan pasangannya, ketika lagi susah gitu, mereka ujung-ujungnya galau, akhirnya sakit gitu. Akhirnya mereka tidak termotivasi, akhirnya jadi jatuhnya depresi kan. Nah, aku mau mereka mendengarkan lagu ini untuk menjadi motivasi aja, biar mereka itu tetap bisa berkarya dan semangat gitu sih. Songwriternya kamu atau gimana? Songwriternya aku sendiri. Wah, keren. Berapa lama proses itu bikin lagunya? Karena mendalami jadi nggak terlalu lama Kak. Jadi sebenarnya untuk penulisan lagunya sendiri, I think around beberapa jam doang sih Kak, untuk penulis lagunya sendiri, untuk liriknya itu. Karena di saat itu emang lagi proses musiknya maybe lagi mendalami banget, jadi mikir oh ya udah deh nulis aja, langsung dapet gitu. Inspirasinya pengalaman pribadi atau gimana? Pengalaman pribadi, true story. Nah lagu ini udah dibikin video klipnya juga. Udah dong, udah ada di Platform. YouTube, namanya Zulevana Kau di Mana official music video, ada di Zulevana Music. Zul, kamu jadi penyanyi ini apa emang hobi dari kecil atau memang ingin mencari peruntungan di dunia musik? Kalau aku sih hobi dari kecil Kak sebenarnya. Dari kecil tuh emang jadi musisi, pengen banget jadi musisi. Cuman maybe waktu kecil tuh belum beruntung aja. Nah sekarang ini pengen coba lagi di dunia musik. Untungnya beruntung lah. Beruntungnya, kurang beruntungnya dalam arti apa tuh? Apa nggak ada relasi atau gimana? Waktu itu masih belum pindah Jakarta ya, jadi waktu itu belum ada relasi terlalu banyak. Terus sekarang ini untungnya lumayan banyak lah relasinya. Akhirnya juga bikin record label sendiri. Jadi kalau misalnya dilihat di Spotify itu bisa dicekking langsung aku under manajemenku sendiri, under record labelku sendiri, Zulevana Record gitu. Joy, kamu terjun di musik di era lagu-lagu indie, anak-anak senja itu dengan lirik-liriknya yang bahasa langit-langit, itu kamu hadir di sini gitu. Kita nggak lagi bersaing, tapi apa sih yang kamu akan lebih Optimis. tonjolkan dan optimalin ini semua gitu Di musik aku, maybe kayak karena aku Gen Z kali ya, aku pengen bikin musik yang lebih relate sama orang, kayaknya lebih relate sama orang, dan maybe curhatan aku gitu untuk menginspirasi orang-orang juga. Kayak Kau di Mana ini juga sebenarnya kan curhatan aku juga kepengen menginspirasi orang yang galau-galau juga, dan dia juga lumayan relate sih. Dan aku juga sebenarnya suka baca-baca komen. Ada juga yang komen gini nih, aduh ini sampai nyentuh hati sih. Kak Zoe, aku setiap malam
dengerin lagunya Kak Zoe sedih banget, sakit, apalagi habis ditinggal nikah. Waduh, dengerinnya juga wah, parah ya ternyata bukan aku aja gitu. Dan buat kalian yang lagi nonton ini, bukan kalian aja kok, misalnya kalian pernah ditinggalkan, aku pun juga pernah dan banyak orang pun juga pernah. Tapi bukan berarti kalian harus bersedih ataupun depresi. Kalian harus menjadikan itu motivasi buat kalian untuk maju. Itu sih. Joy, ini yang single berapa? Sebenarnya kalau bisa dihitung ini single ke berapa ya? Ketiga ya. Support orang tua sendiri seperti apa Joy? Wah, keluarga support banget. Seperti apa supportnya? Supportnya kalau misalnya dari papa mama sih, mereka setiap kali aku mau kemana pun mereka selalu oke, boleh. Dan kadang-kadang mereka kalau misalnya aku ada event mereka pun datang gitu. Dan ini pun my mom aja dia jadi personal manager aku gitu. And my brother maybe in the future dia juga masuk ke manajemen aku. Ini aku juga building my own management dan record label aku. Maybe in the future dia juga mau jadi penyanyi juga. Boleh. Ada target mau bikin album mungkin? Itu iya pasti. Udah ada stok lagu? Udah ada dong. Jadi sebenarnya aku bikin lagu Kau Di Mana ini itu tuh salah satu lagu aku aja gitu. Aku udah ada stok lagu banyak nih. Sebenarnya maybe ada sekitar 8 lagu gitu. Aku suruh tim aku, ini Kak, aku ada 8 nih. Oh ya udah, di banking dulu, kita dengerin lagi. Kalau misalnya direvisi gitu. Kapan mau jadiin album, tahun ini kah atau gimana? Ini masih mikir nih. Kayaknya tahun ini bisa deh ya. Kayaknya tahun ini sih Kak. Udah dilirik mungkin label-label musik mungkin? Kalau label musik untuk sementara enggak dulu Kak, soalnya ya? aku udah punya record label sendiri Kak. Gitu sih. Joy, kalau pengen duet dengan artis Indonesia itu, penyanyi Indonesia itu, kamu pengen duet sama siapa sih Joy? Pengen duet? Aduh, pengen duet sama siapa ya? Wah, ini berat banget lagi ya. Kalau misalnya pengen duet sama siapa, kayaknya Kunto Aji asik sih. Tapi kalau misalnya untuk sementara ini, aku habis gini mau ada collaboration sama Sexy Good dan juga Jam 6. Mereka rapper gitu. Aku juga bakal nge-rap juga nih. Soalnya aku sebenarnya basicnya nge-rap asli. Oke, harapannya Joy? Wah, apa ya harapannya? Harapannya ke depan bisa lebih berkembang di dunia musik dan bisa banyak lebih belajar dan bisa banyak inspirasi orang lain di dunia musik. Dan semoga masyarakat Indonesia bisa suka dengan karya aku.